Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Kautsar. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah sampaikan korelasi surat Al-Kautsar ini dengan surat-surat setelahnya, atau kalau pembahasan kita berarti dengan surat-surat sebelumnya, di mana di surat Al-Kautsar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilecehkan, dikata-katain, dimusuhi. Lalu di surat Al-Kafirun, meski dimusuhi, meski dilecehkan, sikapnya tetap harus tegas. Jangan karena sudah dimusuhin akhirnya melempem, akhirnya ngalah, akhirnya cincai. Tetap harus la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadsum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum walidin. Tegas sikapnya. Kalau kita tetap tegas dan konsisten dengan apa yang Allah perintahkan, maka datanglah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Kalau sudah begitu, maka Allah sampaikan di surat Al-Masad, orang-orang yang membenci itu akan Allah musnahkan. Nah, biasanya kita kalahnya di Al-Kafirun itu. Kalau orang yang memusuhi, menghina dan mencemooh kita udah banyak. Cuman apakah kita tetap konsisten, kita tetap terus istiqomah dalam kebaikan, atau justru melempem? Nah, ini banyak yang kenaannya di Al-Kafirun itu, nggak sanggup dia tuqwala wal bara, atau sikap tegas itu. Akhirnya nasrullahnya nggak datang-datang. Kapan ini pertolongan Allah? Jangan-jangan pertolongan Allahnya memang nggak datang karena sikap kita yang sudah mulai balelo ya, sudah mulai melempem, sudah mulai tidak istiqomah. Tapi kalau orang itu istiqomah, pertolongan Allah itu pasti datang. Itu karenanya orang-orang yang terus istiqomah, dia akan
akan merasakan betapa banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah dalam setiap kehidupannya. Biasanya orang kalau sudah merasakan pertolongan Allah ini, dia akan terus istiqomah. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah, dia merasakan langsung betapa banyak hal-hal amazing dalam kehidupannya yang itu mustahil dilakukan oleh manusia. Disitulah manusia akan istiqomah. Yang kita ceritakan kemarin, banyak guru-guru kita itu yang bisa istiqomah sedemikian dahsyat luar biasa meskipun banyak alang rintang ya, kayak Ustadz siapa yang dari Papua itu? Iya, Ustadz Fadlan Garamatan kan. Kalau secara ilmu beliau bilang, ya saya sih ilmunya biasa-biasa aja gitu. Tapi betapa banyak orang yang kemudian masuk Islam di tangan dia dan dia tetap istiqomah. Karena dia sudah merasakan sendiri betapa banyak nasrullah itu, pertolongan-pertolongan Allah itu banyak sekali dalam kehidupannya yang dia temui. Dia sudah dibacok, ditembak, rusak, panah segala macam. Di situ dia merasakan betapa banyaknya nasrullah. Nah, kapan nasrullah itu datang, pertolongan Allah datang? Karena dia sudah istiqomah itu. Dan kita doakan untuk terus istiqomah insyaallah. Amin. Nah, kita belajar dari situ juga. Jadi istiqomahnya itu yang penting memang. Dan kita sampaikan istiqomah itu berat. Yang ringan istirohah namanya. Senderan, selonjoran, ngorok dah. Itu gampang. Tapi istiqomah itu butuh perjuangan. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu beruban ya. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, laqad syibta, engkau udah beruban ya Rasul. Padahal kata Abu Isa At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah itu, jumlah uban Rasul dari kepala dan jenggot itu beliau meninggal sampai akhir hayat beliau, jumlahnya nggak lebih dari 20 lembar itu. Banyakan kita kayaknya. Tapi meski begitu ditanya sama Abu Bakar, laqad syibta ya Rasul, apa yang membuatmu beruban? Kenapa Abu Bakar tanya? Karena mohon maaf sekali. Biasanya uban itu identik dengan beban. Semakin banyak beban seseorang, semakin banyak uban. Biasanya, tapi nggak juga semua begitu. Ada juga yang enggak. Cuman rata-rata kebiasaannya begitu. Maka Abu Bakar nanya, berarti ada yang membebani Rasul nih, gitu. Sampai rambutnya beruban. Maka Abu Bakar bertanya, kira-kira bisa dibagi beban itu supaya tidak memberatkan Rasulullah, biar saya yang menanggung. Kira-kira gitu maksudnya. Maka Abu Bakar tanya, apa yang membuat rambutmu beruban? Kata Rasulullah, yang membuat rambut beruban itu adalah surat Hud wa akhwatuha. Kenapa bukan Al-Baqarah ya, justru Hud? Padahal yang banyak Al-Baqarah ya. Tapi kata Rasulullah, enggak, surat Hud. Ya, itu yang membuat rambut beliau beruban. Kalau kita surat apa tuh? Surat tagihan, surat utang, jangan sampai lah nauzubillah. Nah, surat Hud yang mana nih yang buat Rasul? Bukan semuanya. Ada satu ayat dalam surat Hud itu bahkan oleh Rasul pun terasa berat. Ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Itu yang berat. 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Jadi kalau tahajud gampang, semua kita bisa tahajud. Tapi istiqomah setiap malam menjaga tahajud itu yang berat. Puasa, baca Quran, ngaji gampang, semua kita bisa. Tapi selalu hadir ngaji, itu yang berat. Itulah istiqomah. Biasa udah enak Ustaz. Alhamdulillah. Udah istiqomah berarti. Oh, udah istiqomah ya. Udah biasa, udah istiqomah tuh. Alhamdulillah. Merasakan nikmat ya. Udah merasakan nikmat. Justru kalau nggak bangun malam merasa nggak enak, nggak pulas tidur malah jadi kayak ada utang, kayak beban. Nah itu udah istiqomah itu. Itu yang butuh perjuangan. Rasul makanya tahajud itu kan buat Rasul itu wajib. Ketika Allah bilang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Makna nafilah laka di situ sebagian ahli tafsir memaknai tambahan kewajiban untukmu, khusus buat Rasulullah.
Sholat 5 waktu wajib buat kita semua umat Islam. Buat Rasulullah plus dengan tahajud. Jadi tahajud wajib. Maka Rasulullah SAW nggak pernah tinggalkan tahajud. Kalau malam itu nggak tahajud, diqadha siang harinya. Gitu. Benar. Nah itu Rasul yang sedemikian begitu aja, umatnya nggak semua tuh bisa. Apalagi Rasulnya nggak istiqomah kan. Rasul sudah istiqomah aja, umatnya banyak yang berat. Nah ini menunjukkan betapa beratnya istiqomah. Tapi disitulah kunci pertolongan Allah itu, kunci Nasrullah itu di situ. Istiqomah. Dan ujian supaya istiqomah itu juga banyak dan berat. Mbak. Mbak, tolong dikit Mbak, jangan keluar Mbak. Mbak ini, Mbak Oci. Biar dia ditahan. Kasihan biarin. Jadi ujiannya juga banyak supaya tidak istiqomah, ada aja pasti. Ya begitulah di surat Al-Kautsar ini ujiannya. Tapi kemarin kita sampaikan di antara makna Al-Kautsar ya. Kemarin kita sampaikan di antaranya nubuwah, di antaranya Al-Qur'an, di antaranya adalah Islam. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, As-Sa'di berarti tafsirnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Kautsar dari kata katsura, kasir, artinya banyak. Al-Kautsar, fau'al, itu maknanya adalah kenikmatan yang banyak. Jadi semua kenikmatan. Nah di antara kenikmatan yang banyak itu adalah sungai dan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang panjang dan luasnya perjalanan 1 bulan. Kita kalau jalan kaki 1 bulan sampai mana kira-kira itu? Waktu itu dari Ciamis 3 hari ya, yang waktu 212 itu. 3 hari. Berarti dari Jakarta Ciamis kali 10. Kalau 3 hari berarti kan 30 hari. Sebulan itu. Berarti jarak Jakarta Ciamis berapa? Nah, dikalikannya 10. Kayaknya sebulan itu bisa sampai Jawa Tengah kali ya. Sebulan. Jadi jaraknya dari Jakarta sampai Jawa Tengah. Itu lebarnya ya, lebar sungai atau telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu airnya lebih putih daripada susu. Putih sekali. Dan lebih manis daripada madu. Jumlah gelasnya itu adadun nujum, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berapa miliar jumlah bintang di langit. Sebanyak itu gelasnya. Itu artinya apa? Jumlah gelas kan disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir. Kecuali ngaji kita, gelasnya lebih banyak daripada yang hadir. Sehingga ada gelas yang tidak terpakai. Tapi kalau di sana enggak, jumlah gelas itu menyesuaikan jumlah yang minum. Jadi enggak ada yang nganggur. Sama seperti surga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan rumah dan istana di surga, itu enggak ada yang kosong. Kalau kita kan ke perumahan misalnya, ih sayang banget rumah daripada bagus begini ya. Karena enggak ada yang beli, enggak ada yang nempatin gitu. Di surga enggak ada. Surga kosong itu enggak ada, full semuanya diisi. Berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan umat Nabi Muhammad yang akan minum dari telaga Al-Kautsar itu sangat banyak. Sampai jumlahnya seperti atau sebanyak bintang di langit. Sekali saja dia minum, tidak akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah. Lam yazma abada, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sekali kita minum segelas saja itu dari telaga Al-Kautsar, udah gak akan pernah merasakan kehausan lagi. Masya Allah. Jadi orang minum di surga itu bukan karena kehausan, tapi karena ingin menikmati nikmatnya surga. Jadi air yang ada di surga itu, orang minum itu bukan karena kehausan, bukan karena kelaparan. Jadi nggak ada kelaparan, nggak ada kehausan di sana. Orang minum karena ingin menikmati, dia pengen nyobain, dan tidak ada kenyang. Maksudnya kekenyangan gitu, akhirnya begak, itu nggak ada. Dia makan, dia cobain semua di surga, makanannya, minumannya, enggak kekenyangan. Dan tidak buang air. Kata Rasulullah, enggak ada buang air. Jadi enggak ada toilet di surga. Enggak ada.
Sahabat nanya, lah terus pada kemana itu dimakan ya Rasul? Kata Rasul, di dunia saja ketika kalian berada di perut ibu berapa lama? 9 bulan. Itu bayi makan apa enggak? Makan. Dari yang dimakan ibunya itu dimakan sama dia. Ibunya makan cabai. Jengkol petek dimakan sama dia berarti. Selama 9 bulan itu bayi ada, mohon maaf, ada pup sama buang air kecil enggak? Kata sahabat, enggak ada ya Rasul. Iya, kalau ada repot masuk ke plasenta itu kan kehirup lagi sama dia. 9 bulan tuh bisa tuh nggak makan nggak minum dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak makan nggak minum, nggak buang air, padahal dia mengkonsumsi makanan dan minuman. Maka di surga Allah jauh lebih mampu membuat itu semua terjadi. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi kemana keluarnya? Jadi keringat dan sendawa. Oh, ada sendawa. Sendawa, gitu ada. Udah selesai keluar gitu. Atau keringat, dan keringatnya harum seperti kesturi. Sehingga penghuni surga itu nggak perlu laundry. Nggak laku ya nanti. Nggak laku. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin. Nggak ada klinik. Nggak ada klinik, dokter-dokter nganggur, nggak ada. Nggak ada sudah. Jadi aniyatuhu adadun nujum fis sama. Gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berarti menunjukkan betapa banyak umat Rasulullah yang akan meminum dari telaga itu. Dan kalau sudah minum dari telaga itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Berarti dia termasuk penghuni surga. Berarti umat Rasul banyak yang masuk surga. Sampai sejumlah bintang di langit, banyak banget. Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi maksudnya, Al-Kautsar itu kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau Al-Kautsar sebagai telaga atau sungai tadi itu di akhirat. Nah, sementara Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, karena bentuknya adalah fi'il madhi, berarti di dunia juga dapat, kata Fakhruddin Ar-Razi. Apa kebaikan dunia? Di antaranya adalah penjagaan dan pertolongan Allah. Di surat Al-Anfal ayat 64. Surat Al-Anfal ayat 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Artinya, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Dan menjadi pelindung buat orang-orang mukmin yang mengikuti. Jadi Allah berikan pelindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam semua kehidupannya ya, itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, meskipun dijaga oleh Allah, ada kalanya dibiarkan Rasulullah itu terluka. Ya, kayak di Taif, dilempari dengan batu, berdarah. Menunjukkan Nabi aja bisa berdarah. Kalau ada orang sekarang kebal bacok, terus nggak mempan ditembak, kena pisaunya yang patah. Nah, itu nggak tahu tuh bagaimana tuh. Nabi Muhammad aja yang sekelas Nabi, yang langsung penjaganya dari Allah, ada juga terluka, berdarah ketika di Taif.
Ada juga ketika perang Uhud patah gigi seri beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa yang bisa saja terluka. Tapi menarik kalau kita baca sejarah itu, Nabi Muhammad itu selalu jadi panglima perang tapi nggak semua, total ada 38 pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW, itu nggak semuanya ya, hampir separohnya Rasul ikut. Kalau Rasul ikut disebut dengan ghazwah, kalau nggak ikut biasa disebut dengan sariyah. Berarti Rasulullah SAW itu selalu ikut berperang. Nah ketika berperang, Rasul itu bukan di belakang, ayo serbu, Rasul cuma duduk-duduk, itu enggak. Rasul maju paling depan, jadi komandan dan panglima perang sekaligus. Tapi tidak pernah ada riwayat orang-orang itu mati di tangan Rasulullah. Musuhnya. Iya. Jadi nggak ada orang itu dibunuh oleh Rasul, nggak ada. Bayangkan sekian belas pertempuran itu Rasul berada di garda terdepan dan orang semua semangat bernafsu membunuh beliau. Beliau itu nggak ada satupun membunuh musuhnya itu. Jadi cuma nangkis doang tuh. Oh. Kebayang sama kita tuh. Diri gitu aja. Hanya melindungi diri, tapi nggak ada satupun yang dibunuh oleh Rasulullah. Ada satu yang dibunuh oleh Rasulullah itu, lupa saya apa, Abu Jahal, Abu Jahal, Hamzah, Ubay bin Khalaf kalau tidak salah, Umayyah bin Khalaf. Satu orang saja yang dibunuh oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar kalau nggak salah, cuma satu. Selebihnya nggak ada orang terbunuh dengan Rasulullah itu. Kita bisa bayangkan orang lagi perang begitu, orang nafsu banget pengen bunuh Rasul, berebut pengen bunuh Rasul. Rasul cuma melindungi diri. Nggak ada pengen. Betapa luar biasa lembut hatinya ya. Jangan sampai ada orang mati disebabkan tangan beliau. Masya Allah. Berarti kalau ada orang mati dengan tangan beliau, di neraka udah pasti tuh. Udah pasti neraka. Rasul yang bunuh, berarti pasti neraka tuh orang. Nah, Rasul nggak mau itu. Masya Allah, luar biasa ya Nabi kita itu. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu menyebarkan perang, amarah, dendam, dia nggak baca sejarah. Mana ada panglima perang, dia di paling depan, tidak ada satupun orang yang dibunuh oleh tangannya di medan pertempuran, sementara orang bernafsu membunuh dia. Itu nggak mungkin ada. Kita sekesal-keselnya, sesabar-sabarnya orang, kalau sudah diajak ribut, muncul juga keselnya lah. Iya. Apalagi udah lihat perang begitu, nggak mungkin itu. Paling depan lagi kan. Tapi itu betapa, Masya Allah Rasulullah itu hatinya, Di orang memfitnah itu nggak benar ya, memfitnah mengatakan Rasul itu doyan berperang, Islam ditebarkan dengan pertempuran, peperangan, haus darah. Oh itu dia nggak ngerti, dia nggak baca sejarah itu. Dia bacanya perangnya doang, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul dalam pertempuran itu dia nggak lihat itu. Nabi kita Masya Allah. Padahal beliau berdarah-darah, beliau terluka. Sampai gigi geraham atau gigi serinya patah, kakinya dilempari dengan batu. Nggak ada dendam sedikit pun. Bahkan ketika di Taif itu datang malaikat penjaga gunung bersama dengan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini malaikat yang jagain bukit-bukit di sini, gunung-gunung sini. Dan gunung di Taif itu nggak sama dengan gunung di Mekah atau Madinah. Mekah, Madinah itu gunung itu pendek-pendek, bukit aja kalau di kita itu. Jabal Sur, Jabal Nur, pendek aja. Tapi kalau di Taif, luar biasa. Gunung itu tinggi sekali. Kita naik apa namanya? Apa namanya, kok jadi lupa, yang Gandora apa, kereta gantung gitu. Itu dari atas sampai ke bawah itu 25 menit, baliknya lagi 25 menit, sejam itu bolak-balik. Turunnya gunung itu? Turun gunung itu pakai itu kereta gantung. Di kita ada naik kereta gantung sampai sejam? Enggak kayaknya. Taman Mini lumayan juga sih, lumayan Taman Mini. Cuman kan dia lurus aja begini. Ini dari bukit, dari atas puncak bukit sampai ke bawah, balik lagi ke atas. Itu besar sekali gunungnya itu. Itu yang jagain malaikat yang jaganya bilang, ya Rasul, nih, kau bilang iya. Ini penduduk Taif yang cuma seuplek di bawah ini. Ini gunung ini prak ditimpah semuanya ke mereka. Selesai. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa innahum Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Mungkin sekarang bapak moyangnya pada jahat, membenci saya, tidak menerima
risalah dakwah ini. Tapi saya berharap nanti ada anak cucu cicitnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Itu betapa luar biasa ya Rasulullah SAW itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya, tapi perlindungan itu tetap ya dalam koridor ya ada sisi manusiawinya juga. Meskipun kadang di luar nalar, ya Rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kesempatan. Pernah arwah bawa batu, kita ceritakan kemarin, bawa batu dia mau nimpa kepala Rasulullah sambil marah-marah dia ngomong sama Abu Bakar, "Abu Bakar, mana temanmu itu?" Kasih tahu dia, "Saya biar begini bibinya. Itu Abu Lahab, biar begitu-begitu itu pamannya." Enak aja dia bilang, saya pembawa kayu bakar sampai suami saya masuk neraka dan segala macam. Marah-marah, mencak-mencak terus sampai nyerocos ya. Begitu selesai pergi. Kasih tahu sama dia, jangan begitu lagi. Kalau ada nih orang saya timpa kepalanya dengan batu. Itu pergi. Abu Bakar bingung. Rasul ini dari tadi nyerocos saja. Ente nggak ngelihat ente dia. Padahal Rasulnya ada di samping Abu Bakar, tapi nggak lihat. Insya Allah. Nah itu bentuk penjagaan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hijrah ya, rumah Rasul sudah dikepung oleh 12 pemuda, semua mata melek terbelalak, Rasul keluar nggak ada satupun yang lihat. Ya, Rasul cuma ambil pasir sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka sadda, penghalang, wa min khalfihim sadda, di belakang juga penghalang, faghshaynahum, kami tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun, mereka nggak bisa lihat. Rasul keluar nggak lihat, masya Allah. Luar biasa. Cuman itu mujizat buat Rasul. Kalau kita jangan coba-coba. Naik motor lupa bawa helm, SIM nggak ada razia lagi. Wah ini kata Ustaz baca aja Yasin. Wa ja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Prit. Selamat pagi Bapak. Perlihatkan SIM dan STNK-nya. Bapak bisa lihat saya. Maksud Anda apa? Saya sudah baca surat Yasin. Bapak masih lihat saya? Ya lihatlah, bisa ditambah lagi hukumannya. Wah ini Ustadz Bani nggak bener ini. Gitu. Nah itu mujizat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi surat Al-Anfal ayat 64, bisa juga di surat Al-Maidah 67, kita baca yang At-Taubah ayat 40. Ini yang bersembunyi di Jabal Sur. At-Taubah ayat 40. Ini penyelamatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di Jabal Sur. Ketika para pemuda tadi yang nunggu rumah Rasulullah, datang orang lewat, kalian ngapain di sini? Kami sedang mengepung rumah Muhammad, kami akan sergap dia. Kapan menyergapnya? Ntar malam. Kalau penduduk Mekah sudah pada tidur, kita akan sergap. Loh, Muhammad udah keluar tadi. Nggak mungkin, kita 12 pemuda di sini, semua ngeliatin rumah itu dan nggak ada keluar. Kata orang tadi, udah keluar tadi, saya lihat dia udah pergi sana ke arah rumah Abu Bakar. Dia melempar pasir, pas diperiksa di kepalanya, oh iya ada pasir ternyata. Akhirnya mereka dobrak rumah Rasulullah. Ternyata di situ ada Ali saja, tidak ada Rasulullah SAW. Marah, kemana Muhammad pergi? Ali tidak bicara. Akhirnya dikejar rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar ternyata Abu Bakar udah nggak ada. Akhirnya mereka kejar, cari bekas telapak kaki itu sampailah di Jabal Sur. Ikuti tapak kakinya, hilang di Jabal Sur. Berarti naik ke atas. Diutus beberapa pemuda naik ke atas. Sampai kata Abu Bakar, demi Allah saya lihat betis-betis para pemuda itu. Seandainya mereka turun aja begini, lihat ke bawah, langsung ciluk, kekok, langsung kelihatan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Nah ini kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Udah ketemu? Ya, boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu فأنزل الله
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah kirimkan tentara yang tidak kalian lihat. Para ulama mengatakan maknanya adalah malaikat seperti dibaca tadi. Sebagian ahli sejarah mengatakan malaikat memerintahkan makhluk Allah yang lain. Kalau kita baca di sirah itu laba-laba yang diperintahkan oleh malaikat, dia membangun jaring di situ. Terus burung merpati yang mengerami telurnya di situ. Sehingga para pemuda dia tidak berpikir ada orang di dalam karena ada sarang laba-laba dan burung merpati yang mengerami telurnya. Ini kalau ada orang masuk barusan pasti rusak nih sarang laba-laba. Gak mungkin ada burung merpati mengerami telurnya di situ. Berarti nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk sini. Ayo kita turun. Nah itu kata pemuda tadi. Akhirnya mereka nggak maksa masuk. Padahal gua di sana itu kan nggak kayak di Indonesia. Gua itu kecil aja. Cuma paling bisa nggak cukup 2 orang tiduran di situ, nggak cukup. Jadi kalau Abu Bakar tidur, ya, Rasul duduk. Sebaliknya kalau Rasul tidur, Abu Bakar duduk. Jadi kalau tiduran berdua itu nggak cukup. Kalau di kita kan gua itu bisa jadi restoran, bahkan jadi hotel. Wah, luas itu kalau gua di kita ya. Bisa dengkur. Iya. Kalau di sana gua tuh kecil aja. Sehingga kata Abu Bakar nggak usah masuk ke dalam, gini aja ke bawah itu kelihatan udah. Cuman karena malam hari, terus di pintu gua itu sudah dilihat ada sarang laba-laba yang masih utuh, burung merpati yang mengerami telurnya, maka mereka berpikir nggak mungkin ada orang masuk sini. Akhirnya mereka turun ke bawah. Allah tuh kalau udah ngasih pelindungan kadang dengan hal-hal yang sepele kelihatannya ya biasa aja gitu. Orang nggak berpikir itu ada pertolongan Allah di situ kan. Insya Allah. Kayak sering dilihat di video itu ada seorang laki-laki dia nunggu bus, terus berdiri di satu tempat, tiba-tiba banyak semut gitu. Semut dia marah-marah kesel gitu. Akhirnya dia pindah. Pas dia pindah tiba-tiba ada mobil lepas kendali nabrak. Kalau seandainya dia tetap di situ, ketabrak dia kan. Luar biasa. Di situ berarti, ya Allah, berarti semut diutus ini untuk memindahkan aku jangan sampai terkena musibah tertabrak mobil itu. Masya Allah. Ada nenek-nenek, minta diambilkan tongkatnya sama seorang pemuda. Pemuda itu lagi dengerin headset. Nak, tolong ambilin nak. Ambilin sendiri, nek, katanya kan. Kesel nggak tuh nenek-nenek? Gondok luar biasa. Niat anak muda yang dimintain tolong nggak mau, kesel dia. Akhirnya ya udah ambil sendiri sambil marah-marah bersungut, bangun ngedumel ngambil tongkat. Begitu dia ambil tongkat, ada benda jatuh, prak, pas jatuh ke tempat dia duduk tadi. Seandainya pemuda itu datang ngambil, nenek itu kan duduk di situ berarti kan, kena tuh. Di situ baru berpikir, ya Allah, Allah ngirim sesuatu, menolong saya dengan sesuatu yang saya kesal, gondok bin sebel tadi itu. Jadi kadang-kadang kita dihadirkan dalam kehidupan kita ini pertolongan Allah itu modelnya macam-macam. Ada sesuatu yang biasa aja, bahkan ada sesuatu yang ngeselin gitu. Yang kita kesel dongkol ternyata lewat situlah pertolongan Allah datang. Itulah pentingnya kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau selalu berhusnuzon kepada Allah nggak ada yang ngeselin ya. Tetap bersyukur. Alhamdulillah. Nah itu bentuk Al-Kautsar di dunia, pertolongan-pertolongan dan penjagaan Allah kepada Rasulullah. Sementara di akhirat, nah itu mulai dari telaga, syafaat, dan surga. Jadi, syafaat Rasul dikasih pilihan. Ya Rasul, ada 2 pilihan. Apa itu ya Jibril? Yang pertama, Allah tawarkan separuh umatmu masuk surga. Berapa miliar umat Nabi Muhammad? Misalnya ada 10 miliar, 5 miliar dijamin pasti masuk surga. Sisanya
ya nggak tahu lah ya, tapi yang setengah itu dijamin. Pilihan pertama. Pilihan kedua apa? Nggak ada jaminan setengah umatmu masuk surga, nggak ada jaminan, tapi kau diberikan wewenang bisa ngasih syafaat. Apa yang dipilih Rasul? Fakhtartus syafa'ah. Maka kata Rasul, aku pilih syafaat. Kenapa? Karena kalau setengah masuk surga, setengah lagi ini nggak tahu nasibnya. Tapi kalau syafaat, bisa saja bukan cuma setengah, bisa saja 80% semua masuk surga. Bahkan boleh jadi 90%. Kalau Allah itu bisa jadi 100% masuk surga semua. Tapi syaratnya satu, Rasul harus memberikan syafaat. Kalau memberikan syafaat berarti kan Rasul harus standby. Kalau dijamin masuk surga separoh, Rasul masuk surga, nunggu aja di surga, nungguin. Udah separoh belum Jibril? Udah nyantai. Tapi kalau syafaat enggak. Kalau syafaat itu berarti satu-satu itu ditungguin oleh Rasulullah. Ini selamat apa enggak nih? Ini hasil akhir ending persidangnya bagaimana nih? Nanti selesai belum ada, ditungguin sama Rasulullah. Bayangkan berapa banyak itu umat Nabi Muhammad. Dan satu persatu itu ditungguin. Rasul rela lakukan itu, yang penting umatnya lebih dari separuh masuk surga. Masya Allah. Padahal bisa saja Rasul udah uncang-uncang kaki lah, ibaratnya kipas-kipas angin di surga, tungguin aja separuh pasti masuk tuh. Itu Rasul nggak mau tuh. Rasul tetap masih mau fight di sana. Masya Allah. Di dunia cintanya begitu luar biasa, sampai musuh saja Rasul nggak mau bunuh. Di akhirat Rasul akan fight, akan berjuang luar biasa demi kita umatnya supaya jangan satu pun nyangkut ke neraka. Masya Allah. Aduh, itu hanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk Al-Kautsar. Surga gitu juga. Jadi mayoritas penghuni surga umat Nabi Muhammad. Terus tidak boleh orang masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Kata Rasulullah, hurrimat al-jannatu 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Tidak boleh para nabi masuk ke dalam surga sebelum saya duluan masuk surga. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu nggak boleh masuk surga sebelum Rasul masuk dulu ke surga. Wa hurrimat 'alal umam, dan umat-umat terdahulu nggak boleh masuk surga hatta tadkhulahu ummati, sampai umatku duluan masuk surga. Insyaallah. Jadi umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, semua nabi-nabi terdahulu itu, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka umatnya itu nggak boleh masuk surga sebelum jamaah bapak-bapak ibu-ibu dari Asy-Syifa masuk dulu ke surga. Oh, biasa. Oh, itu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak tuh Rasulullah juga. Ya Rasul nggak banyak lah, 124.000 Nabi, 124.000 Nabi. Udah pada masuk semua. Rasul-Rasul 313 sampai 315. Jadi Rasul masuk semua 315 atau 313 itu udah masuk. Baru Nabi-Nabi 124.000. Baru setelah itu kita dah masuk. Atau siapa yang duluan lah. Pokoknya yang penting masuk aja dulu kita. Walaupun ngantri di depan. Walaupun ngantri belakangan. Yang penting udah pegang tiket aja pokoknya. Nah, itulah Al-Kautsar. Taib. Jadi di antara mana Al-Kautsar itu adalah telaga, haud atau nahar, sungai. Jadi sungai Al-Kautsar itu mengalir. Ada yang mengatakan itu sumbernya dari surga, terus mengalir sampai telaganya itu ada di mahsyar. Jadi sebelum orang masuk surga udah minum haud itu, telaga itu. Jadi orang-orang yang nauzubillah min dzalik, yang sempat nyemplung ke neraka, sebelum dia ke surga dia mandi dan minum dari telaga Al-Kautsar. Di mukanya yang gosong bin gesang itu minum air dari telaga Al-Kautsar itu langsung tumbuh lagi dagingnya, mukanya putih bersih berseri-seri. Baru setelah itu dia dipersilakan masuk ke dalam surga. Ini hadis dari Hudzaifah Al-Yamani, sanadnya hasan kata Syekh Albani. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, haudun Nabi abyadu mithlul laban. Telaga Rasul itu warnanya putih melebihi susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abradu minats thalj, lebih sejuk, lebih dingin daripada es. Wa atyabu rihan minal mis, aromanya sangat wangi, lebih wangi daripada kasturi. Warnanya putih seperti susu, manisnya melebihi madu, dinginnya melebihi es, dan juga atyab, wanginya melebihi kasturi. Kenapa dingin? Karena di mahsyar itu matahari sangat dekat, jaraknya 1 mil.
1 mil kata perawi hadis saya nggak tahu mil di situ maksudnya jarak yang dikenal oleh manusia ataukah mil itu maknanya ini pensil buat kalau ibu itu apa bikin shadow atau sifat itu. Apa itu pensil itu tuh? Celak. Celak gitu. Kan cuma sejengkal itu. Sehingga ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan jarak matahari dengan mahsyar tempat manusia berkumpul itu jaraknya hanya sejengkal dari kepala mereka, saking dekatnya. Atau kalaupun 1 mil kan cuma 1,6 ya, 1,6 kilo. Nggak sampai 2 kilo. Bayangkan matahari jaraknya 1,5 atau 1,6 kilo. Sekarang aja matahari yang jauhnya luar biasa itu panasnya, waduh, luar biasa ya. Apalagi cuma 1,5 kilo, la ilaha illallah, panas luar biasa. Maka dibutuhkan minum yang sejuk. Nah disitulah telaga Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, abradu minas thalj, lebih sejuk daripada es. Waduh, panas kan enak banget minum es. Cuman kalau di kita mau minum es mikir-mikir, ya, batuk nih, terbatuk nih. Apalagi model saya, dikasih es sedikit bengek langsung. Tapi kalau yang sehat kan enak banget itu, panas-panas, glok. Wah luar biasa. Insya Allah. Kadang nggak minum aja, kita kalau sudah kena udara sejuk, udah adem, udah enak banget itu. Saya waktu ditugaskan di Thailand itu di Bangkok, Ramadan panas dan panasnya di sana itu mungkin karena dekat pantai kali ya, jadi kering ngungkap gitu, nggak enak banget tuh di Bangkok itu. Dan saya biasa suka jalan lumayan jauh ke sana kemari kalau musim panas lagi puasa lagi, cepet banget ininya, lemes dan hausnya itu. Akhirnya gimana caranya supaya mengurangi itu? Jadi kalau ada toko berhenti di depannya, ada orang keluar masuk buka pintu AC keluar, enak banget. cuman kena serbangan AC doang. Itu luar biasa, masya Allah. Apalagi orang Bangkok kan muslimnya dikit banget, jadi kebanyakan non muslim. Dia keluar itu sambil minum es lah, ada yang makan inilah, minum. Wah, enak banget liatinnya. La ilaha illallah. Nah, maka telaga Rasulullah SAW itu airnya adalah sejuk seperti es, kata Rasulullah. Aniyatuhu mislu adadin nujum. Tadi gelasnya seperti jumlah bintang-bintang. Ma baina ila San'a. Ini jarak luasnya itu seperti dari Ailah dekat Aqabah itu dari Saudi sampai San'a di Yaman. Itu luas telaganya itu. Kenapa dibuat luas? Karena yang minum banyak. Luas danau dari Jakarta sampai Surabaya lah taruh. Itu kan seberapa luas tuh? Udah hampir jadi laut. Kira-kira bisa berapa orang itu yang bisa minum di situ? Banyak berarti. Jadi kalau ada orang bilang bid'ah, ahli neraka. Jadi semuanya di neraka-neraka itu siapa yang minum tuh telaga? Gelas siapa yang pakai itu? Banyak umat Rasulullah banyak yang akan masuk surga insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di sana. Man syariba minhum lam yazma ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum air dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan lagi selamanya. Dalam Sahih Ibnu Majah dijelaskan lagi, inna haudi la ab'ad min Ailah ila Aden. Ailah di negeri Syam ya. Dari Syria ke Yaman berarti. Telagaku itu jaraknya dari Syria ke Yaman ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah, aniyatuhu aksar min adadin nujum, jumlah gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Walahu asyaddu bayadun minal laban, dan dia benar-benar lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Walladzi nafsi biyadihi inni la azudu anhu rijal kama yazudu ar-rajul al-ibil al-ghariba an haudihi. Demi Allah, saya ditugaskan oleh Allah itu untuk memanggil umat saya masuk ke situ dan menghalau yang bukan umat saya tidak minum dari telaga itu. Jadi umat Rasul dipanggil untuk minum, yang bukan umat Rasul dihalau. Kamu bukan umat saya, jangan. Ditanya sama para sahabat, "Ata'rifuna? Gimana kau bisa kenal kita semua umatmu ya Rasul? Sehingga yang ini umat saya silakan, ini bukan, kamu jangan." Itu gimana cara ngenalinnya? Miliaran umat
Muslim apalagi sampai hari kiamat banyak sekali. Gimana kau mengenali mereka? Kata Rasulullah SAW, saya mengenali mereka karena mereka dikumpulkan di hari kiamat itu dalam kondisi ghurran muhajjalin. Wajahnya bersinar, kaki tangannya juga bersinar. Nah itu ciri umat Nabi Muhammad SAW. Dari mana sinar ini? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Ini yang kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu itu disyariatkan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi nabi-nabi terdahulu mereka ada sholat tapi nggak ada wudu. Wudu itu hanya diberlakukan untuk Nabi Muhammad. Karenanya umat Nabi Muhammad itu besok punya ciri khusus. Ya. Wajah kaki tangannya bersinar. Maka Rasul persilahkan. Yang gelap-gelap butek, mikir-mikir kamu bukan sama saya. Nggak perlu ditanya, kamu umatnya siapa? Nggak perlu. Miliaran manusia gimana nanya satu-satunya kan? Maka kata Rasulullah, saya mengenali umat saya persis seperti seorang penggembala yang mengenali hewan gembalaannya. Kalau penggembala itu, apalagi zaman dulu ya, itu sekali gembala kambing 200 ekor, 500 ekor. Unta juga begitu. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW itu ratusan ekor untanya itu. Gimana cara menghafalnya? Karena udah biasa kenal. Ini unta saya. Ratusan padahal. Ketika Abraha datang mau menyerang Ka'bah, itu anak buah Abraha, itu ada yang ngambil unta sampai 100 ekor. Nah, diminta balik sama Abdul Muttalib. Saya datang ke sini mau nagih, unta saya kenapa diambil? Kata Abraha, saya pikir ente datang ke sini mau nego tentang Ka'bah, ternyata cuma ngambil unta. Kasih. Kita mau hancurin Ka'bah ente gak peduli. Apa kata Abdul Muttalib? Unta itu punya saya. Saya yang berhak dan saya bertanggung jawab keselamatan unta-unta itu. Sementara Ka'bah laha rabban hamahu. Dia ada Tuhan yang akan menjaga. Jadi kalau ente berurusan sama Ka'bah bukan sama aneh, sama Tuhan yang punya Ka'bah itu. Luar biasa Abdul Muttalib. Dengar begitu gemeter juga tuh Abraha. Karena Abraha itu agamanya Nasrani dia. Dia kenal Allah. Dia tahu Allah itu. Dia tahu Nabi Isa. Dia tahu kisah Ismail alaihissalam. Tahu Nasrani dia. Maka begitu digertak sama Abdul Muttalib, ente kalau berurusan sama unta, berurusan sama aneh. Karena itu unta aneh bertanggung jawab. Tapi kalau ente berurusan sama Ka'bah, ente urusannya bukan sama aneh. Karena aneh bukan punya Ka'bah. Ka'bah itu bukan punya aneh, kata dia. Yang punya siapa? Ada Allah yang punya. Ente kalau mau berurusan sama Ka'bah, urusannya sama Allah. Maka aneh akan tarik semua penghuni Mekah itu untuk keluar meninggalkan area Ka'bah itu. Oh digituin Abraha ketar-ketir juga. Iya nih, ribut sama Allah repot urusannya. Ribut sama RT RW masih mending, ribut sama Allah siapa yang mau? Oh ngeri. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenali kita umatnya karena bekas wudu yang selalu kita lakukan di dunia ini itu menyebabkan terpancarnya cahaya dari wajah dan kaki tangan kita sehingga dikenal. Tapi ada kemudian sekelompok orang dalam Sahih Muslim itu yang dihalau, malaikat yang menghalau. Padahal ada ciri umat Rasulullah. Sampai kemudian kata Rasulullah, mana hadisnya? Fa aqulu rabbi innahu min ummati. Ya Allah, ini umat saya tapi kenapa dihalau oleh malaikat? Enggak boleh minum sama malaikat. Fayaqul, lalu dikatakan kepada Rasulullah, ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Riwayat yang lain, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Jadi ada yang diusir. Insyaallah. Siapa yang diusir? Kata Imam Nawawi itu dalam syarah Sahih Muslim. Yang pertama yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang munafik dan orang yang murtad. Orang munafik dan orang murtad. Rasul kan taunya itu umatnya. Baik yang munafik atau yang murtad, Rasul nggak tahu. Ya, jadi selama Rasul masih hidup, orang ini ya baik-baik aja. Sholat, menghadap Ka'bah, terus semua amal ibadah dilakukan. Nah Rasul meninggal di zaman Abu Bakar, itu ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat kan. Sampai akhirnya kata Abu Bakar, la uqatilannahum hatta yu'tuz zakah. Riwayat yang lain, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah saya akan perangi mereka sampai mereka bayar zakat. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Ya, dianggap kaum murtad, disebut dengan ashabur riddah.
Maka mereka ngirim utusan ke Umar. Umar, kasih tahu sama Abu Bakar, kita ini nggak murtad. Kita masih muslim. Kita sholat 5 waktu, menghadapnya ke Ka'bah. Kita kalau bulan Ramadan puasa, musim haji kita datang haji. Cuman satu doang kita tidak mau bayar zakat, itu aja. Yang lain kita masih lakukan. Kata Umar ke Abu Bakar, iya Umar, ente kenapa bilang murtad? Mereka kan nggak murtad, mereka masih muslim. Masih sholat, puasa, haji. Cuman nggak zakat doang, masa diperangin? Kata Abu Bakar, demi Allah aku akan perangi mereka karena mereka murtad. Oh, tetap dianggap murtad. Kalau hari ini Abu Bakar hidup, cukup banyak yang diperangi. Ya, Jadi kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan orang yang terusir itu adalah orang-orang munafik, karena Rasul taunya kan umatnya. Ya. Meskipun Rasul tahu itu munafik, tapi kan waktu itu Rasul lihat dia sholat, dia ngumpul sama orang-orang muslim, berarti Rasul kenal orang itu adalah sebagai umatnya. Atau yang orang murtad tadi, Rasul hidup dia masih muslim, tapi Rasul meninggal, Rasul nggak tahu dia murtad gitu. Maka Rasul mengatakan, ini umat saya nih, karena saya kenal dulu, saya pernah ketemu. Lalu dikatakan, ente nggak tahu, setelah ente meninggal murtad nih. Abu Bakar tuh yang tahu tuh urusannya. Oh, rupanya nggak bayar zakat ya, nauzubillah dzalik. Yang kedua, yang dimaksud adalah orang yang masuk Islam di zaman Nabi, terus murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih sama dengan yang pertama. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, atau boleh jadi yang dimaksud adalah mereka ahli maksiat dan pelaku dosa besar yang mati masih dalam keadaan bertauhid. Pelaku dosa besar dia, tapi dia masih muslim lah KTP-nya. Maka itulah orang yang diusir dari telaga. Mudah-mudahan kita tidak lah ya. Maka banyak-banyak taubat istighfar lah sebelum kita meninggal. Imam Al-Hafiz Abu Amir bin Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, melakukan kebid'ahan, mereka lah yang dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Apa yang dimaksud bid'ah di sini? Dijelaskan sama Abdullah bin Abdul Bar ya. Ini banyak saudara-saudara kita gampang banget. Ini yang diusir di telaga adalah mereka yang tahlilan, yasinan, yang habis sholat zikir, maulidan, Isra Mi'rajan, apalagi kunutan. Jadi kunut nggak dapat telaga, kacau itu. Imam Syafi'i terusir dari telaga, Imam Malik terusir juga tuh karena Imam Malik termasuk kunut. Nauzubillah min dzalik. Dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, yang dimaksud di situ adalah seperti Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Itu yang bid'ah yang akan terusir dari telaga Al-Kautsar. Atau sekarang mungkin mazhab Soekarno atau apa itu namanya? Sholatnya pakai bangku, pakai kursi, jaraknya jauh, laki perempuan gak ada masalah satu saf. Perempuan boleh khutbah Jumat. Wah, itu udah kacau. Nah, yang seperti itu yang nauzubillah min dzalik kita nggak tahu ya. Itu yang boleh jadi terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngeri. Adapun ya kita insya Allah lah nggak terusir dari telaga itu. Selama kita tidak melakukan perbuatan dosa besar ya. Nah, itulah makna Al-Kautsar dan orang-orang yang akan terusir dari telaga Al-Kautsar. Taib. Berarti inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini adalah nikmat di dunia dan juga di akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dapat penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya mustajab. Nah, nanti di akhirat Allah tetap berikan kenikmatan itu kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, apa lanjut ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa Rasul sholatnya lebih dibandingkan umatnya ditambah dengan tahajud? Karena besok hari kiamat Rasul memiliki maqaman mahmuda. Ada tempat yang spesial. Apa itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah syafaat. Orang datang ke Nabi Adam, kaulah abul bashar, kaulah bapak manusia, tolong selamatkan kami, berikan syafaat kepada kami.
Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Kenapa? Lastu ahlan bidzalik. Saya nggak bisa memberikan syafaat. Karena justru karena sayalah kalian terusir dari surga. Coba kau pergi ke Ibrahim, dialah Abul Anbiya. Datang manusia ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau adalah penghulunya para nabi, tolong berikan syafaat kepada kami, selamatkan kami kayaknya nggak selamat nih. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa karena saya berbohong selama hidup sebanyak 3 kali. Insya Allah. Bohong 3 kali nggak bisa ngasih syafaat. Kita ada berapa kali ya? Masya Allah. Berapa ini bang? 50.000, 30 ya? Modal aja nggak dapat. Padahal modalnya cuma 10.000. Berapa kali kita bohong tuh ya? Yang jualan sayur kan. Aduh. Orangnya susah. Padahal mau banyak. Asal mau. Insya Allah. Nabi Ibrahim bohong cuma 3 kali. Kapan? Yang pertama ketika dia masih kecil, diajak nyembah berhala, dia mengatakan ini sakim, saya sakit. Yang kedua, ketika dia hancurkan berhala-berhala itu, ditanya man fa'ala hadza bi ahli qala anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, kau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang gede ini. Jadi ininya ke beliau, yang gede ini. Lagian yang gede dicampur sama yang kecil, marah dia jadi. Bohong yang ketiga, ketika ditanya oleh Raja Mesir, siapa wanita yang bersamamu Ibrahim? Ukhti, dia saudariku. Oh, kata Ibunda Siti Sang, loh, aku nih bojomu loh toh Kang. Bojo apa? Bojo ya istri ya? Bojo. Iya kalau saya bilang bojo nanti kamu dinikahi paksa, saya dibunuh. Nah, tapi kan aku bukan saudari. Di tanah Mesir ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua. Nah, orang beriman itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Berarti kita saudara seiman. Adapun nasab laki bini. Nah, itu bohong yang menurut Nabi Ibrahim itu dosa sehingga membuat beliau tidak bisa memberikan syafaat. Apalagi nabi-nabi yang lain. Maka kata Rasulullah, ana, sayalah ahlun bidzalik, yang bisa memberikan syafaat. Maka semua orang datang ke Rasulullah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Masya Allah. Nah, itulah maqamah mahmuda, posisi paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang nauzubillah bisa saja dia hasil amalnya nggak cukup masuk ke dalam surga, tapi bisa masuk surga gara-gara syafaat. Jadi Rasul jadi orang dalam besok itu. Waduh, kalau udah ada orang dalam Pak, urusan lancar aja itu. Ya. Gak ada orang dalam, kita bolak-balik, cuman KTP doang, 3 bulan kagak kelar-kelar. La ilaha illallah. Begitu lurahnya ikut ngaji sama kita, Pak Ustad, ngapain kesini? Ngurus KTP, sini, nih Pak Ustad nih, urus hari ini juga harus jadi. Lurah doang itu padahal baru. Masya Allah. Lagi kalau udah camat, wali kota, presiden, urusan gampang tuh. Taib. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Berarti kita belum masuk ke ayat kedua ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita baru bahas ayat kedua. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru. Boleh tafadhol. Ya, silakan. Guru-guru juga punya ceritanya kalau orang kena air panas ada bacaan doanya. Bacaannya begini, benar apa enggak? Bunayana rukuni barda wassalama walali Ibrahim, betul apa enggak? Sebagai doa boleh saja. Kalau doanya, kalau orangnya yang kenanya nah Ibrahim, kalau kenanya yang lain ya namanya yang lain. Betul apa enggak itu? Kalau riwayat harus itu yang dibaca, nggak tahu saya riwayatnya. Tapi kalau itu kita baca, namanya iktibas. Kita ngambil doa dari Quran. Ya, boleh. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud itu api yang buat ngebakar Nabi Ibrahim itu bukan cuma, kalau orang Betawi bilang tabunan ya, bukan cuma tabunan. Itu dikumpulkan kayu bakar sampai setinggi bukit. Sampai begitu dinyalakan apinya besar berkobar-kobar itu, akhirnya kebingungan juga ini gimana cara nyemplungin Ibrahim ke situ. Akhirnya dibuatlah manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa. Diikat Nabi Ibrahim, ditarik begitu.
masuk ke dalam bukit api itu. Mereka ketawa terpingkal-pingkal, mampus lo, mampus, kira begitulah ya. Di situ kemudian Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Itu kata para ulama. Seandainya tidak ada wassalaman ala Ibrahim, mati Nabi Ibrahim. Bukan karena kebakar, kedinginan. Jadi kalau Allah bilang, jadilah kau dingin api, dingin banget, sampai beku Nabi Ibrahim, mati juga. Maka ditambahkan wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Oh, begitu api itu ngelentab, kalau orang Betawi ya, apinya gede sekali itu, ditungguin sampai habis tinggal baranya. Oh, semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Wah, begitu selesai api itu tiba-tiba krik bergerak tuh, bara yang merah itu keluar. Nabi Ibrahim kedinginan. La ilaha illallah. Dari api keluar kedinginan. Insyaallah. Dahsyat ya. Jadi kalau itu kemudian kita pakai sebagai bacaan doa, iktibas dari Al-Quran. Jadi ngambil doa dari Al-Quran boleh. Boleh, nggak apa-apa. Cuman tadi itu jangan dipakai Ibrahim. Namanya siapa? Namanya Yusuf, ya Ibrahim. Kalau namanya Yusuf ya disebutnya Yusuf. Yusuf, benar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Yusuf. Jadi ganti misalnya namanya siapa. Ya. Tugimin, ya. Tukiam, tinggal ganti nama aja gitu. Iya gitu. Betul. Iya boleh. Betul. Kayak doa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang diminta Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Itu doanya sampai situ. Washdud bihi azri kainu sabihaka katsira dan seterusnya. Banyak yang mengambil doa ini sebagai iktibas kan, ngambil nyomot dari Al-Quran. Boleh. Tapi harus kita perhatikan betul. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, cabut kekakuan dari lisanku. Kenapa? Karena Nabi Musa cadel. Kenapa cadel? Ketika masih kecil, masih bayi kan diasuh oleh Asiyah dan Fir'aun. Kata Fir'aun, ini anak kita nggak tahu dari antah berantah. Jangan-jangan dia nih yang lunjak nanti. Kalau bahasa kitanya begitu. Kata Asiyah, enggak. Dia kan anak yang kita urus, kita rawat. Kita sudah sebagai orang tuanya. Mana mungkin dia yang lawan kita? Ya sudah, akhirnya diurus. Lama-lama bocah ini, namanya bocah kan, makin gede. Fir'aun itu kadang lagi duduk di singgasananya, dia naik aja tuh, naik ke pangkuannya. Setelah duduk di pangkuannya Fir'aun, narik mahkotanya, jatuh. Gubrak. Kalau Raja Mesir, Fir'aun itu dia pakai ini. Jenggotnya itu dikasih sarung dari emas. Kan warnanya menarik tuh. Ditarik-tarik sama Musa kecil tuh. Tarik-tarik jenggotnya itu. Sampai gitu. Marahlah Fir'aun. Ini bocah nih, kurang ajar nih. Ngelunjak nih lama-lama nih. Akhirnya mau dibunuh. Kata Asiyah, namanya juga anak kecil, mana dia bisa membedakan yang baik dan buruk. Karena menarik lah. Jenggotnya itu ditarik ya wajar gitu. Enggak, ini emang anak ini dia bakal ngelawan sama saya, kata Fir'aun. Nggak mungkin, dia anak itu nggak bisa ngebedain mana baik mana buruk. Akhirnya dicobalah, ada riwayat mengatakan dikasih ceret atau teko, tapi bentuknya unik dan bagus, dengan teko yang biasa aja. Yang biasa aja isi airnya dingin, biasa. Yang menarik unik ini itu airnya panas. Kalau dia bocah, dia pasti ngambil yang panas itu karena bentuknya unik. Kalau dia ngerti, dia pasti ambil yang biasa, karena tidak membahayakan. Bocah kan nggak ngerti bahaya nggak bahaya, pokoknya menarik, ditarik aja sama dia. Ini colokan kabel listrik, ada apa nih nyala-nyala, dicolokin tangannya ke situ. Nggak ngerti, pokoknya menarik aja. Maka Musa kecil begitu juga, dia ambil teko yang panas itu diminum, panas, melepuhlah lidahnya. Sehingga ngomongnya kemudian cadel, ya nggak jelas. Maka di situ doanya wahlul 'uqdatan min lisani. Kalau kita nggak cadel jangan minta itu, ngomongnya lancar. Gitu. Jadi cukup Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi kalau misalnya saya nggak cadel Ustaz, cuman kalau ngomong di depan umum wah. Nah, ya agak gugup ya. Kalau di belakang rancar banget ngoceh nyerocos aja 3 jam bisa. Tapi giran ngasih sambutan udah susah itu. Nah, itu boleh. Tambahkan wahlul 'uqdatan min lisani, maksudnya itu gitu.
Tapi nggak perlu ditambahkan waj'ali waziran min ahli Haruna akhi. Jadikan pembantuku dari keluargaku yaitu Harun. Kita nggak punya keluarga namanya Harun, nggak butuh pembantu. Atau mungkin butuh pembantu-pembantu yang lain gitu kan. Jadi iktibas dari Al-Quran boleh, tapi kita lihat artinya, sesuaikan mana yang cocok kita pakai, yang tidak ya kita ganti dengan yang cocoknya gitu. Jadi intinya boleh. Ya. Taib. Ada lagi? Cukup? Ya. Tapi perang Rasul itu kan pernah perang, katanya udah ada pedang, udah mau ditebas itu, terus hanya dikasih senyuman, si yang membawa pedang itu langsung Kullu nabain masuk mustaqarru Islam. wa sawfa ta'lamun. Betul itu jenis obat sakit gigi. Kalau sakit gigi orang tahu saya. Yaitu ada dari dokter Anda Fatimah Hussein. Bisa. Jadi semua Al-Quran itu dia adalah doa dan dia syifa, obat. Jadi boleh kita baca. Sakit pilek, Fatihah. Bengek, Fatihah. Sakit gigi, Fatihah. Boleh juga, nggak apa-apa. Semua kita bacain Fatihah boleh. Meninggal pun Fatihah juga. Boleh, nggak masalah. Karena Al-Quran sejatinya dia obat. Betul. Jadi Rasulullah SAW itu sedang istirahat, terus ada musuh menodongkan pedangnya. Ditodong ke sini, terus kata yang nodong, lupa saya namanya siapa. Suraqah bin Malik. Enggak, kalau Suraqah yang ngejar pas yang ngejar ya? Jatuh kudanya. jatuh, kudanya jatuh. Oh, Ini enggak, iya. pas perang itu. Pas perang. Ditodong dengan senjata. Sekarang siapa yang akan menjagamu Muhammad? Kau sudah berada di ujung pedangku. Aku tinggal dorong, aku tebas lehermu, selesai. Nabi Muhammad senyum sambil mengatakan Allah. Begitu disebut nama Allah, gemetar orang tadi, lepas pedangnya jatuh. Nah, begitu jatuh diambil oleh Rasulullah. Sekarang ente gantian. Siapa yang jaga ente nih? Ini saya tebas tinggal leher ente. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali ente Muhammad. Kata Rasulullah, bukan saya tapi Allah. Di situ kemudian dia syahadat masuk Islam. Iya betul itu terjadi kisahnya. Kalau kita kira-kira gimana tuh posisi begitu? Tapi saya pernah ngalamin itu waktu pesantren dulu. Ya agak badung-badung juga. Kabur nonton bioskop. Filmnya zaman itu apa lupa saya. Di Keranji waktu itu. Terus kita namanya anak pesantren duduk-duduk lah biasa nongkrong nonton. Jarang-jarang bisa nonton bioskop kan. Kebetulan bisa nonton waktu itu. Bioskop. Iya. Cuman bioskop dulu zaman dulu masih bangku-bangku gitu, bukan seperti sekarang satu-satu yang bangkunya mebel gitu. Dulu masih biasa lah jadi satu panjang gitu. Kayak Metro Mini 46 gitu ya. Lagi duduk begitu tiba-tiba ada preman datang. Mabok dia. Bawa belati gitu. Bagi duit, mabok gitu kan. Terus ruangan agak gelap. Terus dia jalan-jalan maju kesandung, jatuh itu pisaunya itu jatuh ke kita ambil lah pisaunya. Dia nodong jalan jatuh pisaunya, setelah itu bingung dia. Kita saya lupa berlima atau bertujuh kita, pokoknya banyak lah. Dia cuma satu sendirian. Belatinya jatuhnya ke kaki kita ambil. Ente mau minta duit lagi katanya. Dia diam langsung. Dia begitu. Bisa sama kawan saya, ente mau malak ya nih, pakai lagi gitu. Karena kebetulan kawan saya dia dapat tapak sucinya rajin belajar. Dia sama berantem tuh demen gitu. Dia pengen berantem sama preman itu sebenarnya. Dikasih lagi ke preman itu. Nih, ente mau malak kita. Tapi langsung ciut tuh preman tuh. Langsung diambil pisau itu, dia langsung pergi. Luar biasa. Itu udah takut. Ente kenapa ente kasih gitu? Biarin, gue mau berantem sama dia katanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi betul itu Rasul pernah kejadian. Satu lagi. Ya. Apa namanya itu? Mungkin sekedar minta tambahan saja. Pertama dari makna Al-Kautsar ini kan yang saya terima ini kayaknya yang dicatatnya ada 5 ini poinnya. Tidak tahu kurang lebih 8 ya kalau saya tidak salah kemarin. Kalau saya nggak salah. Tapi yang tercatat di sini 8. Mungkin kita minta tambahan masukannya mungkin setelah kaji mungkin bisa disimpulkan lagi kalau Ustaz. Ya, biar kita nggak Poin pertama Ya. Al-Kautsar. di refresh tadi. Kemudian yang kedua Ustaz mungkin dari sini tadi kan dari makna Al-Kautsar ini kan ada pendapat para ulama ya
misalnya ini Fakhruddin Ar-Razi, mungkin dalam setiap penjelasan satu, mungkin dalam setiap ini materi ini mungkin sedikit dijelaskan biografi imam ini begitu. Entah siapakah beliau, ulama tabiin atau apa. Kisah satu aja mungkin bisa, kalau mungkin memungkinkan waktunya begitu. Ya. Kita mengenal. Dari yang kedua dulu, jadi ada beberapa kitab yang saya jadikan sebagai rujukan dalam kajian tafsir kita. Paling sering saya kutip Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, As-Sa'di yang kontemporer berarti kan, Sa'di. Terus Adwaul Bayan, ini termasuk kontemporer. Adwaul Bayan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Itu tafsir Al-Quran bil Quran, orang Mauritania itu beliau. Itu yang kontemporer, jadi As-Sa'di sama Adwaul Bayan. Terus tafsir klasiknya tadi Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi. Itu lebih generasi awal tuh Al-Mawardi. Lebih sebelumnya Ibnu Katsir. Sebelumnya lagi tuh Al-Mawardi mau masuk abad keempat. Terus Zadul Masir itu juga masih di atasnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sudah masuk abad-abad belakangan ya. Jadi An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi itu perbandingan. Jadi kalau di An-Nukat wal Uyun atau Zadul Masir itu perbandingan pendapat para tabiin dari sahabat dan tabiin. Menurut misalnya Ibnu Abbas seperti ini, Ibnu Mas'ud seperti ini, Imam Atha seperti ini, Imam Mujahid seperti ini. Nah, itu adanya di An-Nukat wal Uyun. Tafsirnya dia komparasi perbandingan. Tapi nggak ada khulasah, nggak ada kesimpulannya. Sementara Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Tafsirul Al-Kabir sering disebut. Karena beliau memang tafsirnya banyak sekali dan dalam sekali. Terus juga, ya, saya lupa berapa jilid kalau cetakannya itu. Itu dan dalam detail sekali. Kalau tafsir At-Tabari juga sama, itu 32 jilid dulu, bahkan satu ruangan itu satu tafsir sendiri. Cuma kebanyak ini urutannya belum sistematis. Kayak Ibnu Katsir tebal, tapi kan loncat-loncat dia, sistematisnya belum. Apalagi tebalnya itu karena banyak periwayatan kan, dari fulan dari Rasulullah begini. Intinya cuma sedikit, banyak darinya itu bisa 3 baris 4 baris. Sanadnya yang banyak. Ya. Terus kadang diulang, di sini dibahas lagi. Itu kalau Ibnu Katsir atau At-Tabari tafsirnya seperti itu. Tapi kalau tafsir Fakhruddin Ar-Razi dia sudah langsung spesifik. Di mana ayat ini apa, artinya perkata, kosakatanya seperti apa, bahasanya seperti apa. Cuman memang karena beliau detail sehingga lebih banyak mengedepankan ra'yu, pendapat. ahli ra'yu. Jadi tafsir bil ra'yi masuk kategorinya, bukan tafsir bil ma'sur. Kalau An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi itu tafsir bil ma'sur, berdasarkan periwayatan. Ya, ada periwayatan. Kalau Fakhruddin Ar-Razi dia bukan ke situ, dia cenderungnya. Dia menganalisa dari segi bahasa apa nih maknanya, kaitannya dengan ayat yang lain seperti apa. Jadi sudah masuk pendekatan ra'yu. Sehingga ada sebagian yang menolak, tidak mau pakai. Tapi kalau saya melihatnya bagus sekali, dalam dia dari sisi kedalaman ya, bahasa, pendekatan bahasanya itu bagus, luar biasa. Jadi kadang saya kutip, tapi yang paling banyak saya kutip An-Nukat wal Uyun, terus Adwaul Bayan, As-Sa'di, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Zadul Masir, itu yang paling sering. Nanti ada sekali Syaukani, meskipun banyak yang mengatakan kalau bisa jangan Syaukani dong. Syaukani itu kan Syiah katanya kan, kayak Nailul Autar, Syaukani Syiah. Jadi jangan dikutip tafsirnya. Tapi banyak yang menyebutkan Asy-Syaukani, terus juga As-San'ani, itu Syiahnya Syiah Zaidiyah yang Isna Asyarah, itu dia dekat kepada Sunni. Terus Syiah di zaman itu tidak seperti Syiah zaman sekarang. Syiah itu intima saja, kecenderungan, yaitu kecintaan kepada Ali, ya. Tapi tidak sampai masuk ke politik. Ya, kalau udah politik itu udah menjadikan sahabat, udah, ya, dan tidak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Makanya kalau kita baca Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, itu kan San'ani, ditulis oleh San'ani, tapi beliau tetap terima hadis-hadis itu gitu. Syaukani juga Nailul Autar gitu. Cuman tetap banyak yang menyarankan kalau bisa tetap jangan dipakai lah Ustaz. Ya, sehingga tidak jadi rujukan utama, hanya perbandingan aja gitu.
Itu tentang tafsir-tafsirnya, Ustaz. Yang pertama tadi dia ada 8 kemarin kita sebutkan. Yang pertama Ikrimah mengatakan di situ maknanya adalah nubuwah, kenabian. Yang kedua Al-Qur'an, ini kata Hasan Al-Basri. Yang ketiga Islam, ini kata Mughirah. Yang keempat sungai di surga. Ini dari Ibnu Umar dan juga Anas bin Malik. Yang kelima telaga. Jadi sungai dan telaga ada 2 ya. Ya, sungai itu dari surga mengalir sampai ke telaga. Nah, telaganya di mahsyar, sungainya ada di surga. Jadi ada sungai di surga, kata Ibnu Umar, atau haud, telaga Nabi SAW di padang mahsyar itu kata Imam Atta. Yang keenam, kata Ibnu Abbas adalah al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Pokoknya semua bentuk kebaikan masuk Al-Kausar. Di situ telaga, di situ Islam, Quran, dan seterusnya. Terus yang ketujuh, ini kayaknya belum ya. Abu Bakar Ibnu Ayyash mengatakan kathratu ummatihi, umatnya yang banyak. Ini merupakan Al-Kausar. Inna a'tainaka Al-Kausar, umat yang banyak. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad nggak ada sebanyak ini. Bahkan Rasul perintahkan kepada kaum laki-laki, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita-wanita yang subur, yang punya anak banyak. Ya, jangan nikahi perempuan-perempuan yang kagak mau punya anak. Yang child free. Saya nikah tapi saya nggak mau punya anak, biar tetap langsing singset, kata dia. Yang begitu-begitu tuh jangan nikahin. Nikahin, cari wanita yang senang punya anak banyak. Ya, nikahi. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikum al umam yaumil qiyamah. Karena saya akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Nah, itu adalah Al-Kausar, di antara mana Al-Kausar. Terakhir, yang ke-8, kata Al-Mawardi, rif'atu zikri. Rif'atu zikri, terjemahan bebasnya, nama Rasul itu disebut dengan penyebutan yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad. Jadi bukan disejajarkan kedudukannya, tapi rif'atu zikrinya itu, penyebutannya itu. Sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, itu kami tinggikan penyebutanmu. Jadi nama Nabi Muhammad dalam ibadah disebut dan dia menjadi bagian dari bacaan ibadah. Salat, iqamah, tahiyat, disebut nama Nabi Muhammad. Azan ya, iqamah. Nah, itu Al-Kausar. Hanya Nabi Muhammad, Nabi yang lain nggak disebut. Bahkan oleh umatnya sendiri nggak ada ibadah itu nyebut nama Nabi, nggak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang ke-8. Baik, cukup barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah kelompokkan kita ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang kelak kita dipersilahkan meminum dari telaga beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, ditempatkan oleh Allah di surga bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.